Yes, Shalom. Bapak Ibu, kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saya bersyukur di hari-hari liburan, Bapak Ibu tetap datang beribadah bersama-sama. Coba lihat kiri kanan, senang lihat kamu ada di sini ya. Oke, bolehkah saya mau tanya apakah ada yang baru pertama kali hadir di ruangan ini di ibadah KTC? Boleh? Oke, kita boleh sambut bangkit berdiri. Ya, siapa lagi yang baru pertama kali datang ibadah? Dan kita itu ada di belakang juga ya. Ada seorang ya, silakan siapa yang ajak teman barunya? Coba kiri kanannya boleh. Ya, sambut ya. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu. Juga jemaat yang online di rumah tetap antusias ya. Saya punya pengalaman di bulan lalu April, akhirnya ikut jadi alumni COVID-19 juga. Ya, jadi waktu Paskah itu saya sedang sakit dan saya digantikan Pak Tommy Pango untuk melayani firman. Ya, saya bersyukur firman yang saya siapkan saya sudah share dan Pak Tommy sampaikan dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau lanjutkan apa yang kita sudah terus pelajari di dalam bulan-bulan ini ya. Saya pernah sampaikan di bulan Maret bahwa semuanya dimulai dari saya ya. Coba katakan sama diri sendiri, semua dimulai dari saya. Ya. Jadi tergantung saya ya, bukan tergantung orang lain, bukan tergantung suami saya, bukan tergantung istri saya, bukan tergantung pemimpin saya. Semua tergantung saya dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, mengambil tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Karena seringkali kita dalam hidup bergereja, hidup dalam Tuhan, kita seringkali menuntut. Ya, menuntut suami duluan, kamu pemimpin, imam, mana jadi imam ya. Atau kita menuntut istri, mana jadi penolong, ya sama aja saudara ya. Kita menuntut pemimpin, jadi contoh dulu, teladan ya. Kita menuntut banyak orang, tapi kita lupa Tuhan minta tanggung jawab kita, pribadi kita. Tuhan gak cari alasan siapapun, engkau dan aku kata Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Dan kemudian Pak Tommy Pango sudah sampaikan hidupku bukannya aku lagi. Urusan kita adalah ego kita. Makanya kalau kita masih bergumul dengan ego kita, kepentingan diri, maka kita gak fokus sama Tuhan, apalagi sama jiwa-jiwa ya. Dan akhirnya Pak Ari Senjaya luar biasa ya, kita belajar berserah penuh, bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, kita tidak terserah, kita tidak pasrah dengan nasib, tapi kita mau Tuhan punya rencana digenapi. Kita serahin hidup kita di tangan Tuhan sepenuhnya. Amin. Dan hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran yang sensitif ya. Tapi kebenaran ini benar-benar cukup alot. Karena isu ini, isu yang menjadi masalah besar bagi setiap kita orang percaya. Yaitu jadilah rohani, bukan agamawi. Nah, bicara rohani itu sangat beda dengan agamawi. Ya, rohani bicara kirbat baru yang siap terima anggur baru. Tapi agamawi bicara kirbat lama. Ya, dengan pola pikir kita sendiri, pola pikir lama yang tradisional sehingga nggak bisa siap menerima anggur barunya Tuhan. Dan semua kita rata-rata kurang sadar kalau kita ini masih agamawi. Kita pikir sudah rohani, tetapi standar-standar agamawinya masih ada. Sehingga kita tidak maksimal di bawah Tuhan di dalam kegerakannya. Nah ini oleh sebab itu saya mau kita benar-benar kritis. Ya sekali lagi agama itu buatan manusia untuk mencari Tuhan. Semua ingin mencari Tuhan. Kita buat agama, makanya banyak agama. Ya, tapi rohani itu urusan Tuhan dengan kita. Hanya satu Tuhan yang benar dan Tuhan atas semua orang. Bahkan semua orang pengikut agama manapun, Tuhan cuma satu, Dia mengasihi semua orang berdosa dan Dia menyelamatkan kita semua orang berdosa. Amin. Oleh sebab itu saya mau kita belajar sama-sama ayat di dalam Matius pasal 5 ayat ke-20. Mari kita baca dari versi IMB ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, nanti kita ada lihat beberapa artinya di dalam bahasa Inggris ya. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu sekali-sekali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ayat kalau dalam bahasa terjemahan baru, kalau kewajiban agamamu, ya, kalau keagamaanmu. Nah ini sebetulnya kurang tepat. Yang lebih tepat tuh kalau kebenaranmu
tidak melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata kebenaranmu ini penting. Di dalam bahasa versi AMPC dikatakan uprightness, kejujuranmu, atau apa? Right standing with God. Posisimu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi benar yang sejati menurut Tuhan, di hadapan Tuhan. Tapi ahli Taurat, orang agamawi, yang penting benar di hadapan manusia. Di hadapan orang, ya. Yang penting orang lihat saya benar. Tuhan nggak ada urusan, ya, nggak mikirin Tuhan. Yang penting di depan orang, saya kelihatan beragama. Tapi kalau Tuhan berkata kebenaranmu yang penting itu di hadapan Tuhan, ya, bukan di hadapan manusia saja, ya. Jadi uprightness, right standing with God. Dalam versi TPT dikatakan pure, full of integrity. Kemurnianmu, ketulusanmu, integritasmu, itu yang penting. Karena kita tahu orang Farisi, ahli Taurat itu munafik, ya, dua muka, pakai topeng, ya. Jadi yang di luar tidak sama dengan yang di dalam. Tetapi Tuhan berkata kalau kamu benar, artinya luar dalamnya sama, apa adanya, transparan, itulah dirimu, itu yang aku mau. Itu benar kata Tuhan. Ya, banyak orang kita bisa lihat status pendeta terkenal tiba-tiba jatuh dalam dosa selingkuh. Semua kaget, kok pendeta bisa jatuh? Karena kita berpikir agama. Status di depan manusianya pendeta. Terkenal lagi, followernya banyak, jemaatnya ribuan, senior. Nah itu semua status di depan manusia. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan kenal orang pendeta ini. Tuhan kenal siapa dia, betul nggak? Manusia nggak kenal, manusia pikir itu orang hebat. Ya orang pendeta terkenal kok Pak, khotbahnya bagus kok Pak. Nah tapi di depan manusia kita bisa salah menilai orang. Ya, tepok sebelahnya, makanya jangan salah nilai manusia. Jangan salah nilai orang. Kita cuma ngelihat dari mata manusia. Tapi Tuhan yang kenal setiap orang, ya. Jadi sekali lagi Tuhan berkata para ahli Taurat, dalam versi TPT dikatakan religius. Jadi intinya kenapa Yesus punya kendala kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Ini kelompok yang paling menyulitkan Yesus. Dibanding sama pelacur, pemungut cukai, orang berdosa. Ya kalau ditanya Pak, orang duniawi, pemungut cukai, pelacur, dengan kelompok agamawi, ahli Taurat, orang Farisi, lebih susah mana ditangani Yesus? Menurut Bapak Ibu, Yesus lebih susah mana handle orang duniawi atau orang agamawi? Agamawi, betul nggak? Kalau duniawi malah datang minta ampun, datang ngaku dosa, diampuni, bersyukur. Perempuan berdosa sampai tuangkan minyak narwastu, saking bersyukurnya dia dapat pengampunan, betul nggak? Dia orang berdosa, tapi dia serahkan semua hartanya untuk ucapan syukur dia karena dia diampuni. Dia langsung hancur hati, orang berdosa. Tapi orang agamawi selalu di mana-mana cari gara-gara sama Tuhan Yesus. Cari kesalahan Yesus. Ya, satu kali di hari Sabat, ya, kita tahu orang Yahudi kalau hari Sabat itu harga mati. Nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel, jatuhnya hari Sabtu, ya, kamu naik lift lantai 25 misalnya, ya, kamu kalau salah pencet, ya, masuk liftnya yang lift yang orang Yahudi, itu sengaja semua lantai sudah dipencetin. Jadi nggak boleh nyentuh tombol aja, nggak boleh. Itu hari Sabat soalnya. Sampai kayak gitu. Jadi si sistemnya udah bikin semua dipencetin. Jadi kalau kamu mau turun ke ground di lantai 25, kamu mesti setiap lantai buka pintu, turun buka pintu, kan udah dipencetin semua. Nggak boleh nyentuh tombol. Itu hari Sabat. Saking Tauratnya begitu. Aturannya sampai sekaku itu. Nggak boleh ngapa-ngapain. Suatu hari Yesus dijebak di hari Sabat, ketemu orang yang tangannya sebelah sudah mati, lumpuh. Lalu Yesus ditantang. Apa yang kamu lakukan sama orang sakit ini? Yesus sembuhin langsung. Ngamuk itu ahli Taurat. Ini hari Sabat. Saudara bisa bayangin, mereka nggak ngerti tujuannya hari Sabat. Hari Sabat tujuannya kamu rest in the Lord. Bukan kamu nggak ngapa-ngapain. Masa kamu ada orang sakit kamu nggak doain? Ya kan? Jadilah berkat dimanapun kamu berada, di hari apapun kamu ada. Dimanapun dan kapanpun. Amin. Tapi ahli Taurat semua hanya mikir aturan. Peraturan harga mati. Nah ini saudara, sikap hati lain ceritanya.
Hati yang mengasihi kagak ada urusan. Yang penting aturan ditaati, slek, kaku ya, secara fix. Hari ini kita mau belajar. Janganlah kita terjebak jadi agamawi Bapak Ibu. Makanya satu ayat lagi kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat ke-1. Hati-hatilah. Bahasa TPT dikatakan examine your motive. Janganlah kamu memamerkan perbuatan baikmu di depan umum supaya orang-orang memperhatikan dan memujimu. Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu tidak akan menerima upah atas perbuatan baikmu itu dari Bapakmu yang di surga. Ahli Taurat atau orang agamawi sengaja ingin menunjukkan saya taat ibadah. Saya hadir kebaktian. Saya rajin ikut mesbah doa. Supaya saya dihargai. Supaya saya diakui orang baik. Bukan dari hatinya cinta Tuhan. Bukan dari hatinya mengasihi Tuhan. Tapi supaya orang mandang saya beragama baik. Saya orang baik. Saya rajin kebaktian. Saya rajin pelayanan. Saya ikut mesbah Koramdeo. Supaya orang mandang saya baik. Bukan karena hatimu dengan Tuhanmu. Inilah problemnya saudara. Makanya Tuhan berkata kalau hatimu begitu, hanya untuk di hadapan manusia, kamu gak akan dapat upah apapun di surga. Karena kamu hanya mikir kepentingan dirimu di depan manusia, gak ada hubungan sama Tuhan malah. Aku pun tidak akan hargai apapun perbuatan tanda kutip perbuatan baikmu. Bahkan kewajiban agamamu. Hari ini saya mau kita belajar perbedaan agamawi dan rohani. Ada dua poin penting. Yang pertama sangat mendasar. Orang agamawi fokus on doing. Fokusnya bukti perbuatan luar. Apa yang kamu lakukan di hadapan orang. Doing, you're doing. Tetapi Yesus Tuhan kita, Tuhan mementingkan fokus on being. Siapakah kamu? Jadi siapakah saya sebenarnya di hadapan Tuhan? Tetapi orang agama, bagaimana perbuatan saya di depan manusia, di depan orang lain? Nah ini penting saudara. Tuhan mau berkata di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, murah hati, orangnya kata Tuhan. Kamu diselamatkan dari orang berdosa menjadi orang benar. Orangnya, siapakah engkau? Statusmu, identitasmu yang sebenarnya. Itu yang penting bagi Tuhan. Tapi ahli agama atau orang agama, yang penting kamu lakukan apa? Di hatimu bisa beda sama di luar, gak apa-apa. Yang penting orang lihat kamu baik. Jadi bagaimana kita di depan orang? Jadi akhirnya jadi orang munafik. Sedangkan kita yang berrohani, ciri utamanya kita otentik. Coba beritahu sebelahnya, jadi otentik bukan munafik. Coba nanti kasih tahu. Jadilah otentik bukan munafik. Kalau munafik apa? Hidup kita dalam kegelapan. Kegelapan artinya apa? Pertama, bisa saja saudara tidak menyadari dosa saudara. Saudara merasa itu gak dosa. Padahal saudara sedang berbuat dosa. Contoh saudara kepahitan. Saudara berkata, Pak saya korban kok Pak. Suami saya selingkuh, bolak-balik. Kalau saya pahit wajar dong Pak. Kan saya korban. Nah ini orang gitu gak sadar bahwa kepahitan tetap itu salahmu, keputusanmu. Walaupun suamimu jahat, tapi kamu sebagai istri bisa berespon mengampuni. Tapi kamu menyalahkan suami dan menganggap kamu korban. Itu membuat kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang berdosa dengan menyimpan kepahitan. Kamu menyalahkan orang bahkan, menghakimi orang. Nah itulah kemunafikan, itulah kegelapan. Dia tertutup mata hatinya, buta, gak melihat dosa yang di dalam dirinya. Dia merasa korban. Nah semua orang yang korban bela diri akibatnya. Nah kemudian apa lagi? Dia mungkin tahu itu dosa, tapi dia sembunyikan dosa itu. Supaya orang gak tahu, jadi munafik. Supaya orang gak ketahuan. Saya simpan baik-baik dosa saya. Supaya orang gak ada yang tahu. Banyak kali ya di musim pandemi ini Tuhan murnikan banyak jemaat. Banyak orang percaya. Akhirnya jatuh dalam dosa. Ternyata setelah dicek bukan jatuh dalam dosa sekarang. Dosa itu dosa udah lama. Cuma baru ketahuan sekarang. Banyak orang begitu saudara. Bukan baru jatuh. Baru ketahuan sekarang.
Sudah lama terikat kebiasaan buruk itu. Nggak ada yang berani mau ngaku sama orang dia. Tapi akhirnya terbongkar. Hari ini mari kita belajar, jangan munafik. Engkau tidak akan sembuh, malah engkau terikat terus. Akui kepada orang yang mengasihi engkau dan menerima engkau. Maka engkau akan dipulihkan. Banyak dosa, keikatan, kebiasaan buruk harus mengaku dosa di hadapan manusia. Kalau kamu saling mengaku dosa, kamu akan sembuh. Hari ini saudara, kita harus copot topeng kepalsuan kita. Kita harus copot semua kemunafikan kita. Amin. Orang yang munafik punya rasa gak aman. Takut kalau saya cerita orang nanti jauhin saya. Orang remehkan saya. Orang rendahkan saya. Orang hina saya. Saudara, kalau saudara punya orang kayak begitu, memang itu bukan sahabat yang baik. Jangan bergaulah sama orang begitu. Kalau kamu cerita apa adanya malah kamu direndahkan. Janganlah punya teman seperti itu, saudara. Itu bukan teman, bukan sahabat itu, saudara. Kalau engkau punya teman sahabat sejati, justru di saat-saat kamu paling terpuruk, dia ada di sebelahmu. Dia menerimamu apa adanya. Amin. Dan dia menolong kamu bangkit. Itulah sahabat, saudara. Carilah sahabat, carilah keluarga rohani. Itu buktinya, saudara. Makanya kalau saudara gak aman, karena kamu punya kehidupan di lingkungan yang penghakiman. Makanya kita takut, saudara. Tapi orang yang otentik, belajar hidup dalam terang. Ya, resiko dengan mengaku dosa jauh lebih ringan daripada resiko kita simpan dosa. Dengan simpan dosa, kau gak akan menang-menang. Penderitaan dan stres di dalam dirimu yang gak bisa selesai. Tapi dengan kamu lepaskan itu, dengan mengaku, kamu akan dibebaskan. Amin. Ya, mau saudara belajar otentik. Belajar kita hidup tulus, copot topeng, saudara. Dan kita punya rasa aman di dalam Tuhan. Itulah orang yang berohani. Kemudian saudara yang terkasih, ada satu bagian di dalam Matius pasal 6. Ya, kita belajar kembali selalu Matius 5, 6, dan 7. Sepanjang tahun 2022 ini, khotbah di bukit kita mau sampaikan secara berseri Bapak Ibu, supaya kita mengerti betul bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah ini dengan luar biasa. Di dalam Matius pasal 6, ya, di ayat yang pertama ini, 6 ayat 6 ini, kita mau lihat sama-sama. Dikatakan, tetapi, mari sama-sama kita baca jemaat yang dikatesi, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, penghuni surga yang ada di tempat tersembunyi, maka dikatakan ada tempat yang tersembunyi, Bapak Ibu. Apa arti kata tempat tersembunyi? The secret place. Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi dan melihat kamu yang ada di tempat tersembunyi. Kalau kita belajar otentik, ini bicara intimasi engkau dengan Tuhanmu. Bapa yang mengenal engkau secara pribadi. Itu ruang privasimu. Telanjang di hadapan Tuhan. Terbuka apa adanya. Bapa Maha tahu siapa saya. Itu tempat privasi saya. Saya telanjang, saya nggak ada, saya tutupin. Transparan total. Itulah saya, Tuhan. Itulah tempat tersembunyi. Bapak Ibu, mari hari ini kita belajar hubunganmu dengan Tuhan itu benar-benar apa adanya. Karena Bapa itu Maha tahu, tapi Bapa menunggu engkau memberitahu segalanya. Sebelum kamu cerita dia sudah tahu. Tapi maukah engkau beritahu dia? Akui apa adanya. Cerita sejujurnya. Gak ada yang kau tutupi. Maka itulah tempat yang tersembunyi. Itu pun disebut ruang yang maha kudus kalau di bait Allah. Kau ketemu sama Tuhan pribadi face to face. Kalau dulu hanya imam besar yang bisa masuk ruang maha kudus. Tapi lewat tabir yang sudah terbelah, kita boleh masuk setiap orang percaya ke ruang maha kudus Tuhan. Amin. Kau bisa ketemu Tuhan. Engkau gak dituduh, engkau dengan darahnya bisa ketemu Tuhan face to face. Seperti Musa, ya, bisa melihat wajah ke Tuhan. Wah, luar biasa. Itulah tempat tersembunyi. Di dalam bagian ayat yang lain dikatakan itulah tempat perlindunganmu. Di bawah kepak sayap Raja Wali.
engkau dilindungi. Tempat kamu menerima teduh, berlabuh. Tempat kamu merasa aman, dilindungi. Itu tempat tersembunyi. Orang yang otentik mau datang dengan Tuhan seperti itu. Tapi orang yang agamawi, hidupnya sebetulnya kurang ada hubungan dengan Tuhan. Dia gak dekat sama Tuhan. Dia cuma pusing di depan orang aja. Padahal dia dengan Tuhannya kacau balau, saudara. Ya, dia dengan Tuhannya penuh kepalsuan, saudara. Dia gak dekat sama Tuhan. Dia tutupi dengan segala aktivitas agamawi. Dan dia merasa itu jadi benar. Dia merasa itu sudah benar, udah oke. Padahal itu semua kepalsuan, saudara. Hari ini mari, saudara. Kita nggak tahu kenal persis setiap Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bukan sahabat dekat kita atau keluarga rohani kita. Tapi mari, janganlah kita terjebak agamawi. Ya, jangan terjebak, saudara. Kau akan jatuh dalam dosa yang begitu dalam dan kau bisa terhilang. Saya percaya akhir zaman kesulitan demi kesulitan silih berganti. Sekarang kita baru lega dikit. Pandemi kayaknya sudah mau berakhir ini ya. Tapi kita nggak tahu. Mungkin di bulan-bulan depan udah ganti judul kali ya. Bukan pandemi lagi, mungkin perang atau mungkin apalah krisis apa. Bisa terjadi Bapak Ibu karena itu sudah dinubuatkan. Kita siap. Seburuk apapun kita semakin cinta Tuhan. Kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. Kita semakin hidup dalam keluarga rohani, saudara. Dan salah satu kunci utamanya, punya the secret place. Pastikan, katakan sama sebelahnya, punya gak the secret place? Hubunganmu yang paling dekat intim sama Tuhan. Itu gak bisa digantiin. Dengan kamu rajin ibadah dan rajin pelayanan, gak bisa diganti. Ya Bapak Ibu, jadilah dirimu yang memang intim sama Tuhan. Kemudian saudara kita lanjut saudara. Bagaimana kita fokus on being bukan yang doing saudara. Kenapa saudara? Banyak orang beribadah rutin, rajin sekali. Merasa kalau udah dilakukannya dengan benar, dengan rutin, rajin, dia sudah oke. Bahkan rajin pelayanan, ya. Tapi Tuhan melihat bukti buahnya. Makanya kalau dulu kita sering kali, ya kita akui lah dalam perjalanan gereja. Dulu absen itu begitu penting. Dia datang gak ibadah? Waduh gak datang Pak. Berapa kali gak datang ibadah? Kita pikirin absensinya gitu saudara. Apa artinya sekedar absensinya kalau hidupnya benar atau nggak benar kita tuh nggak tahu gitu. Kita hanya menghakimi orang, dia kok berapa kali nggak ibadah. Terus kita anggap langsung, wah pasti ada nggak benernya itu orang. Betul ya saudara? Penghakimannya begitu cepat datang. Padahal mungkin di hari-hari itu dia begitu sibuknya, tapi dengan waktu-waktu itu dia tetap cari Tuhan dan dia sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Cuma buat datang ibadah mungkin ada halangan. Langsung orang menghakimi. Waduh berapa kali gak datang ibadah, lagi down lagi ada masalah ya. Kan belum tentu sudah. Kenapa begitu cepat sekedar ya ibadah rajin atau tidak, pelayanan aktif atau tidak. Jadi ukuran kebenaranmu. Salah besar sudah. Kita sering menghakimi orang dari luar tadi sudah. Dan yang paling parah lagi, kita terjebak kelulusan program. Berkali-kali kita waktu konseling berkata, suami saya itu udah ikut pria sejati tuh 3 kali Pak. Kok gak bertobat? Bu, mau 5 kali, mau 7 kali. Kalau gak mau bertobat, mau tetap gak mau bertobat Bu. Bukan itu isunya. Bukan salah programnya. Tapi sikap hatinya gak mau bertobat, itu yang jadi kendala. Terus ibu paksain dia ikut pria sejati. Ibu bayarin, ibu ikutin terus. Tapi kalau hatinya gak mau bertobat, gak ada gunanya Bu. Mau pembicaranya sehebat apapun, mau Pak Edilio sekalipun, kalau hatinya dia gak mau, mah tetap aja gak bisa. Kita gak bisa pakai cara daging untuk mempertobatkan orang. Ada suami berkata, saya itu istri saya ini barusan juga ada promosi WB ya, puji Tuhan. Tapi kalau orang melihat, ini udah ikut WB1, WB2 gak berubah istri saya Pak. Poinnya mungkin bukan di programnya Pak. Poinnya adalah mungkin Bapak selama ini sama istri bagaimana juga. Jadi sekali lagi mari cuma lihat program jadi syarat kerohanian, salah besar. Makanya saya sudah berkata sama teman-teman pemimpin. Di gereja kita kalau boleh gak ada wisuda-wisudaan program. Karena sertifikat dan wisuda gak ada artinya dalam hubungan rohanimu tuh gak ada hubungannya gitu.
Mau berapa kali kamu punya kumpulan sertifikat di rumah, kalau hidupmu dengan Tuhan gak benar, tetap aja gak benar kok. Tapi kalau kamu mau datang sama Tuhan, mau cuma satu pelajaran, kamu breakthrough, bertobat. Jadi bukan salah pelajarannya, tapi hubunganmu dengan Tuhan ya, itu yang penting. Amin. Jadi program, ikuti dengan hati yang haus. Bukan karena wajib, kalau nggak SPK Pak, nggak bisa nikah Pak di gereja Pak. Salah besar Bapak Ibu. Jangan itu jadi syarat. Gereja kita nggak banyak syarat dan ketentuan Bapak Ibu. Yang penting kau lahir baru cinta Tuhan. Engkau pasti anak Tuhan. Amin. Nah ini penting saudara. Kita jangan gantikan yang rohani dengan hal-hal aksesoris tadi. Ya, program semua itu baik untuk membuat engkau cinta Tuhan. Jadi kuncinya adalah apa? Kita mengalami Tuhan. Mengalami Kristus sehingga kita mengalami terobosan, mengalami pertumbuhan rohani. Itu yang penting saudara. Satu hari ada suami istri ribut. Karena mereka rajin mesbah koram deo. Tapi hari itu mereka gak bisa ikut. Si suami berkata, "Mah, kita hari ini gak ikut mesbah koram deo karena gak bisa ikut. Ya, karena kita ada kegiatan lain." Istri bilang, "Tetap buka Zoom-nya, buka." Kenapa? Kalau kan gak ikut kita, kan lagi sibuk yang gak konsen. Tapi kan harus orang lihat kita hadir. Ngerti ya Bapak? Buka Zoom-nya biar orang lihat kita hadir. Terus dibuka Zoom-nya, namanya pastikan jangan salah nama handphone kamu nanti itu nama kita. Ditulis nama suami istri. Tapi suami istri sibuk ngapain, cuma Zoom-nya ditaruh di handphonenya itu di meja. Mengerti maksud Bapak Ibu? Mengerti? Apa yang tujuan orang ini? Orang ini hanya ingin supaya dilihat orang, saya eksis, hadir, ikut doa. Padahal doa apa enggak? Enggak. Dan bukan berarti kalau doa itu hanya ikut mesbah koram deo kan? Doa ya doa itu bisa kapan aja. Tapi kenapa penting bagi kamu supaya dilihat orang hadir? Padahal kamu kan enggak hadir. Terus kamu merasa kalau enggak hadir nanti orang celah kamu. Oh, bolong-bolong. Apa artinya buat kita kalau kamu tuh sama Tuhan juga udah dekat, terus kamu hari ini gak hadir, apa maksudnya so what gitu saudara? Hari ini saudara, belajarlah otentik. Suaminya berkata, "Mah, lebih baik matikan." Emang kita gak bisa ikut doa, gak apa-apa juga kan? Bukan berarti kita sekali ini gak ikut doa, berarti kita hari ini gak tambah cinta Tuhan. Gak ada hubungannya lagi. Saudara mengerti ya? Kehadiranmu, keikutsertaanmu dalam acara apapun, itu artinya dari hatimu hubunganmu dengan Tuhan. Bukan sama sekali karena orang lihat kamu ada, eksis, gak ada hubungan. Saudara. Semua urusan pribadi dengan Tuhan gak bisa digantikan sama kehadiran apapun. Percuma Bapak Ibu. Makanya kalau kita terjebak begituan agamawi, kita akhirnya jadi orang yang munafik Bapak Ibu. Yang berikutnya apa? Selfish or selfless. Ini penting. Orang agamawi cenderung akan selfish. Semuanya dipikirkan buat kepentingan diri. Saya rajin ibadah supaya diberkati Tuhan. Saya memberi persembahan supaya Tuhan ganti lipat kali ganda. Nah ini bahaya saudara. Saya rajin ikut doa supaya Tuhan tolong saya bisa sembuh dari penyakit saya. Waduh, kalau engkau nganggap Tuhan itu transaksi, kau kasih apa nanti Tuhan kasih apa. Kita berdagang sama Tuhan. Kita bukan intim sama Tuhan namanya itu. Transaksional. Itulah agamawi Bapak Ibu. Kita sebetulnya buat kepentingan diri. Kita hidupnya independen. Saya punya urusan harus dipenuhi. Saya punya mau harus tercapai. Saya. Tetapi orang yang rohani, selfless, nggak mikirin kepentingan diri lagi. Kenapa? Hidupnya, kata Pak Ari, berserah, milik Tuhan, di tangan Tuhan, sepenuhnya Tuhan yang tanggung jawab buat saya. Saya tuh udah nggak pusing Pak, hidup saya sudah Tuhan yang atur Pak. Nah ini, itu selfless. Bagaimana dia bergantung total sama Tuhan. Bagaimana dia bergantung sama saudara-saudara rohani, keluarga rohani. Dia sudah nggak mikirin diri sendiri. Makanya Tuhan pakai. Jadi berkat sama siapapun saudara. Jadilah selfless, bukan selfish saudara. Ini penting saudara. Yang berikutnya saudara. Yaitu sekarang kita masuk ke poin kedua. Orang agamawi dan rohani bedanya apa? Agamawi kembali kirbat lama.
prinsipnya fixed mindset. Sedangkan orang rohani growth mindset. Siap diubah Tuhan senantiasa. Tapi orang-orang agamawi biasanya kaku. Dia punya prinsip sendiri. Dia merasa lebih benar sendiri, saudara. Dan dia susah dinasehati. Susah ditegur, saudara. Dia bilang, Pak, gereja mesti begini, Pak. Yang benar mesti begitu, Pak. Waduh, begini begitunya aturannya banyak, saudara. Kita kalau dengar masukan-masukan begitu pusing 7 keliling. Si ini mesti gini, si itu mesti gitu. Gereja mau jadi apa nih? Pak, gereja sono udah begini, Pak. Masa kita ketinggalan, Pak? Wah, harus lebih maju, Pak. Mesti gini, mesti begitu. Nah, kita punya pemikiran sendiri, saudara. Fixed mindset. Biasanya cenderung menjadi orang sombong dan bebal. Tuhan berkata di dalam Matius 11, ayat ke-29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan berkata, belajarlah padaku karena aku rendah hati, lemah lembut rendah hati. Orang yang rohani selalu siap diubah Tuhan. Bahkan cari nasihat dan teguran Tuhan. Teguran saudaranya dan dia mau diubah. Dan di sini kita menarik ada kata kuk. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk semua kita sebagai manusia pasti punya kuk. Ada suatu beban tanggung jawab. Tapi kuk yang dari mana? Kuk agamawi membuat kita stres dan berat. Karena kita dituntut. Kita dikasih standar. Dan kita akan dihakimi bila tidak mencapai standar itu. Ya, seringkali kita produk dari orang yang banyak dituntut di keluarga waktu kecil. Kita akan jadi pribadi yang akan agamawi banget sudah. Hidup kita punya standar-standar. Apalagi tipe orang perfeksionis dan overthinking. Ya, inilah orang-orang agamawi. Kita punya banyak syarat-syarat hidup. Hidup mesti begini Pak Budi. Ya, kalau nggak gini nggak bener Pak. Wah, ini syarat-syarat kita. Ya, kuk agamawi itu memberatkan orang. Tapi dikatakan kuk yang dari Tuhan enak dan ringan. Kasih tahu sebelahnya. Kuk yang dari Tuhan itu enak dan ringan. Itu kuk yang sejati, saudara. Kenapa? Kita dapat anugerah melakukannya. Kita kan sangka diri pikul salib itu nggak berat. Dalam arti apa? Berat secara daging. Tapi kalau bersama Tuhan, enjoy. Hidup yang selfless ya. Nggak mikirin diri sendiri itu enjoy Pak. Kita penuh kasih karunia Pak. Kita ringan Pak, hidup kita nggak berat Pak. Nggak stres Pak. Masalah saya sudah serahin sama Tuhan. Dan saya serang hidup taat sama Tuhan. Tuhan suruh apa saya lakukan Pak. Saya ringan Pak. Enjoy, enak Pak. Nah itulah hidup dalam anugerah Pak. Kuk yang dari Tuhan. Makanya saudara, jangan hidupnya penuh dengan tuntutan-tuntutan yang penuh syarat saudara. Tanpa sadar suami punya tuntutan sama istri. Istri punya tuntutan sama suami. Orang tua punya tuntutan sama anak. Keluarga-keluarga agamawi hancur-hancuran begitu. Kita saling menghakimi satu sama lain. Saya sendiri jadi pribadi produk agamawi. Bukan berarti mami saya, papi saya agamawi, bukan. Papi mami saya nggak beragama malah. Tapi mami saya punya sikap yang mengontrol hidup saya. Dia dominan, dia sangat kontrol hidup saya. Dia paksakan maunya kepada saya. Saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia sangat perfeksionis. Dari kecil saya berontak. Karena saya dipaksa hidup seperti maunya mami saya. Akhirnya saya remaja, saya melawan mami, saya bentrok, saya benar-benar ciong ya, ribut besar sama mami saya. Kuliah saya nggak mau lagi dekat sama mami, saya keluar kota sejauh mungkin kalau bisa saya nggak ketemu mami. Tapi saya bertobat, saya dipulihkan Tuhan. Nah ketika saya sudah jadi pelayan Tuhan, apa yang saya terima dari mami saya dari kecil itu masuk dalam pikiran saya. Tanpa sadar saya punya tuntutan-tuntutan sama pemimpin saya, sama sesama pelayan. Mungkin teman-teman di Abah Love KTC pernah ngalami lah. Saya konflik sama pemimpin-pemimpin juga. Kenapa? Tanpa sadar saya punya syarat dan ketentuan kepada orang lain. Saya melihat orang pemimpin mesti begini, pemimpin mesti gitu. Kalau nggak cocok saya nggak suka. Saudara. Hidup saya like sama dislike. Kalau sesuai saya cocok, kalau nggak suka ya saya nggak cocok, udah nggak suka saya. Nah ini bahaya sudah. Tapi saya ngalami kesembuhan pemulihan. Puncaknya di tahun lalu,
Waktu saya ambil sabat 1 bulan, saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan cuma berkata satu, selama kamu hidupnya agamawi, banyak syarat ketentuan sama rekan pemimpinmu, sampai kapanpun kamu gak akan breakthrough Budi. Itu penghalang terbesarmu. Waduh, saya hancur hati, saya nangis. Disitulah saya lepaskan semua tuntutan saya. Tuhan, saya serahkan. Ya, orang-orang yang menyulitkan hidup saya serahkan. Dan saya tidak lagi menuntut dia. Bahkan saya punya kasih untuk membapai dia. Saya punya kasih untuk melayani dia. Turunkan urapi saya untuk bisa mengasihi dia. Sejak hari itu, saya bereskan sama beberapa pemimpin yang saya punya tuntutan. Dan sejak itu hubungan kami baik. Dan sejak itu pula kami bisa. Dan saya melihat dia breakthrough, saya breakthrough. Saudara kalau dituntut orang, saudara juga dipasang kuk sama manusia lain. Betul gak saudara? Ketemu dia kayaknya gak enak saudara. Kalau orang yang nuntut saudara. Dia ada ganjelan sama kita, betul gak saudara? Kita pun punya ganjelan sama dia. Itulah kuk agamawi saudara. Saya breakthrough dan sejak itu saya berubah. Ngalami terobosan luar biasa. Enjoy banget hidup ini. Amin saudara. Ya, coba uji hatimu. Apakah ada tuntutan dan penghakiman yang masih kau simpan? Mungkin sama orang tertentu, ya, atau sama hal-hal tertentu. Kalau masih ada, bereskan di hadapan Tuhan hari ini juga saudara. Tapi kita menerima kasih dan penerimaan tanpa syarat dari Tuhan. Siapakah saya menuntut orang? Saya saja diterima tanpa syarat kok sama Tuhan. Saya dikasih tanpa syarat. Saya orang berdosa tapi diterima tanpa syarat, betul gak? Kenapa saya nuntut syarat sama orang? Jahat banget saya. Kenapa saya menghakimi orang? Ya, padahal saya ini kalau dihakimi pun habis sudah. Gak ada sisanya, betul gak? Tapi saya diterima, dikasih, diampuni tanpa syarat. Makanya lakukan itu kepada orang lain saudara. Engkau yang sudah diterima, terimalah orang lain tanpa syarat. Maka gereja akan sembuh. Ya, hubungan-hubunganmu dengan orang siapapun akan sembuh. Dan tidak ada lagi orang sulit dalam hidupmu. Kalau saudara masih punya orang sulit, orang ini nyebelin banget Pak. Benar-benar kayak duri dalam daging. Ya, saya kesel banget ada dia. Kalau boleh jauh-jauh gue tendang nih, gue usir nih orang. Tapi hari ini saudara, terimalah dia tanpa syarat. Kalau engkau sudah mulai mengasihi dia, nanti kasih lihat mujizat. Tuhan akan bisa ubah hidup dia. Selama kamu nuntut dia terus, malah dia gak berubah-berubah, makin tambah ngeyel kali-kali. Tapi ketika kau sudah lepaskan syarat itu, dia berubah sendiri, bisa begitu saudara. Itulah tangan Tuhan saudara. Yang terakhir saudara, kita belajar bahwa ternyata orang yang fixed mindset, dia punya batasan yang disebut batasan gerejawi. Sedangkan orang yang growth mindset, pikirannya rohani. Dia punya pikiran kingdom mindset, pikirannya kerajaan Allah tanpa batas. Contoh saudara, orang agamawi selalu melihat status pemimpin dan pelayan itu beda. Pak, dia kan hamba Tuhan, saya kan bukan. Nah ini jebakannya. Perlu imam Pak, full time, hamba Tuhan. Sekolah Alkitab, lulus, itu hamba Tuhan Pak. Saya kan gak sekolah Alkitab Pak. Saya orang biasa Pak. Nah inilah agamawi. Kita membedakan orang. Tetapi Tuhan berkata kita semua imamat yang rajani. Amin. Ya, beritahu sebelahnya kamu imamat rajani. Imam di hadapan Tuhan. Semua kita imam, pelayan Tuhan. Gak ada bedanya saudara. Jangan mandang orang punya kelas tertentu, hamba Tuhan, kayaknya dilihat lebih beda gitu. Itu agamawi saudara. Yang kedua, kita harus punya kegiatan ibadah ritual yang khusus. Bapak Ibu, saya gak mau kita beribadah itu ritual khusus. Dalam arti apa? Ini baru ibadah. Bagi kita semua orang percaya, gaya hidup ibadah sejati itu yang penting. Percuma kita ibadah 1,5 jam, tetapi di luar ini kita hidupnya ngaco. Gak ada gunanya sama sekali. Pastor Sande Adeleja berkata, dia pemimpin gereja terbesar di Eropa, di Ukraina. Saya pernah di gerejanya di Kiev, ya sebelum hancur semua nih sekarang. Ya, dia berkhotbah begini. Gereja yang sejati dimulai dari sejak kamu keluar gedung ini. Itulah gereja yang sejati. Gerejamu yang ada adalah dirimu sehari-hari di mana kamu berada. Itu gereja yang sejati. Jadi gereja bukan cuma tempat ini.
Satu hari ada jemaat atau pekerja protes sama saya. Pak Budi, ini gedung gereja kita kan udah kudus begini Pak, udah ditahirkan Pak. Kenapa ada orang pakai resepsi di gedung ini Pak? Yang kawin kan belum tentu kudus hidupnya. Loh, terus gimana maksudnya? Gak boleh Pak, mesti ini khusus buat kebaktian Pak, gak boleh buat campur-campur acara lain Pak. Ini khusus milik Tuhan. Oh, dulu saya kayak bapak juga agamawi. Dulu saya ngerokok Pak. Mau ke gereja saya matiin rokoknya di depan pintu gereja. Mau kebaktian dulu, nanti kalau udah kebaktian selesai ngerokok lagi. Karena ibadah mesti kudus, itu agamawi saudara. Bukan tempatnya yang kudus. Gereja adalah hidupmu, tubuh ini, bait Allah. Amin. Makanya saudara, kita ini kalau agamawi yang begini-begini jadi penting saudara. Ya, gedung mesti khusus, tempatnya khusus, betul gak? Tetapi keluarga rohani itulah gereja yang sejati. Amin, saudara. Bahkan ada yang bertanya, Pak, saya muridin orang gereja lain, boleh gak Pak? Loh, kalau dia anak Tuhan, muridin siapapun. Jangan pusing anggota jemaat mana. Semua itu milik Tuhan, saya bilang. Kita jangan pusing lagi lah gereja mana, semua gerejanya Tuhan Yesus, saya bilang. Kita jangan kaku dengan batasan-batasan gerejawi. Ini udah kegerakan kesatuan tubuh Kristus. Tuhan mau lawat bangsa-bangsa dunia ini. Tuhan gak pusingin merek gereja kita. Tuhan gak pusingin organisasi kita. Tuhan mau kegerakan rohani terjadi dalam setiap bangsa. Amin. Setiap pribadi. Oh, Tuhan udah kesel banget sama kita yang resenya yang gini-gini, yang bikin batasan-batasan. Sekarang mari kita tanpa batas. Bahkan layani Tuhan dimanapun kau berada. Kalau orang agamawi yang namanya sah itu pelayanan di gereja. Lu pelayanan di gereja kan pandemi sudah kacau balau nih. Yang jadi aser aja sudah berapa tahun nganggur ya Pak, yang jadi aser ya. Gak ada ibadah waktu itu ya. Ya, bukan berarti gak pelayanan kan. Kita tetap muridin orang, itu pelayanan, betul gak saudara? Makanya Bapak Ibu, gak ada yang bisa membatasi kita melayani Tuhan. Mau ada pandemi, gak ada pandemi, tetap melayani Tuhan. Amin. Karena kita melayani di hidup kita sehari-hari. Dimanapun kau berada, keluargamu tempat engkau bisa melayani. Banyak orang melayani Tuhan di gereja, tapi istrinya kepahitan, suaminya kepahitan, gak pernah diberesin. Saya bilang, Bu, suami itu pelayanan nomor 1 Bu. Istri itu pelayanan nomor 1 Bu. Jangan orang-orang dilayani, mas suami gak dilayani Bu. Istri, keluarga itu nomor 1 yang dikasih Tuhan dalam hidup kita. Harusnya jadi orang pertama yang paling diberkati sama hidup kita. Bukan orang yang paling kesel dengan kamu sibuk pelayanan. Hari ini mari, jadilah pribadi yang rohani, bukan agamawi. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan Raja kita. Amin. Yes. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Ralamana shikara lamana. Hidupku dalammu. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Pagi ini Tuhan sudah berbicara kepada setiap kita. Apakah ada di antara kita menyadari, Tuhan, ternyata aku masih punya sikap hati dan pola pikir yang agamawi. Selama ini aku berfokus kepada my doing, apa yang saya bisa lakukan di depan manusia, dan apa yang manusia pandang kepada saya. Padahal Tuhan menilik isi hati saya yang paling dalam. Hati saya apakah mengasihi Engkau, tetapi saya lebih mementingkan bagaimana orang menghargai saya, memandang saya. Dan saya tanpa sadar punya syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, standar-standar yang saya tetapkan buat diri saya dan orang-orang. Dan saya jadi menghakimi orang, dan saya pun akan dihakimi oleh orang. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau bertobat pagi ini. Kalau selama ini Tuhan, saya begitu kakunya dengan prinsip saya sendiri. Saya mau bertobat Tuhan. Hari ini perbaharui saya. Ubahkan pikiran saya yang salah ini Tuhan. Engkau mencari orang-orang yang haus mencari Engkau. Tuhan mau saya menyediakan tempat khusus hatiku dengan Engkau Tuhan. My secret place, yang paling intim aku dengan Engkau Tuhan. Aku apa adanya datang kepadamu Tuhan. Jadikan aku sadar diri Tuhan, karena selama ini aku tidak tahu diri Tuhan. Aku seringkali merasa lebih benar. Aku seringkali membela diri Tuhan. Aku seringkali selfish. Tapi hari ini aku belajar, Yesus, Kau mengasihi aku tanpa syarat. Kau terima aku tanpa syarat. Jadilah aku jadi orang juga yang mengasihi orang dan menerima tanpa syarat. Jadilah aku orang yang sembuh dan pulih. Aku mau mengalami Tuhan senantiasa. Aku tidak mau terjebak hanya dengan sekedar hal-hal luar. Aku tidak mau Tuhan terjebak dengan kepalsuan-kepalsuan. Aku mau belajar apa adanya dengan-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, sembuhkan kami umat-Mu ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau rayakan keputusan kita dengan perjamuan kudus. Kau bisa siapkan roti dan anggur, baik yang di rumah maupun yang di gedung ini. Mari pegang roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Kristus Tuhan. Inilah aku dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan tempatkan aku juga di dalam keluarga rohaniku Tuhan. Inilah tubuh Kristus. Aku mati buat diriku sendiri karena aku sudah mati bersama Kristus. Dan aku bangkit jadi ciptaan yang baru, menjadi anak Allah, orang yang sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan-perbuatanku, tapi karena iman dan anugerah. Itu sudah segala-galanya bagi aku Tuhan. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu Kristus yang mentahirkan aku dari orang berdosa, dari budak dosa, menjadi orang benar, orang kudus di mata Tuhan. Lewat darah-Mu ini Tuhan, aku dilayakkan. Aku boleh datang ke takhta Allah, takhta kasih karunia. Tidak dengan rasa tertuduh, tapi aku boleh diterima dan aku boleh apa adanya, menghidupi dan menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu, kekuatan darah-Mu itu luar biasa bagi aku Tuhan. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Kami juga datang membawa persembahan kami ya Bapa. Baik persepuluhan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kalau kami memberi karena ini kasih kami kepada Tuhan, yang menyatakan Tuhan sumber kehidupan kami, sumber segala-galanya, baik berkat di dalam kesehatan, berkat di dalam Tuhan pekerjaan, berkat di dalam rumah tangga,
berkat di dalam pelayanan, dan apapun yang kami buat, kami tahu ini semua bersumber dari Engkau, sumber kasih karunia. Kami memberi tanda cinta kami kepada Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan mari kita angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kami siap Tuhan menerima berkat untuk kami boleh salurkan berkat ini kepada setiap jiwa-jiwa yang lain ya Bapa. Kasih yang melimpah dari hati kami kepada jiwa-jiwa juga yang Tuhan percayakan. Dan kuasa Roh Kudus meneguhkan pelayanan kami dengan tanda ajaib mujizat kesembuhan. Mendoakan orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang sedang luka menjadi pulih, dan semua hubungan yang berantakan menjadi akur, damai, sejahtera. Semua Tuhan pakai hidup kami jadi kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. God bless.